Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam artian tertentu, kita dapat mengatakan bahwa Injil Markus adalah Injil mujizat-mujizat Yesus. Dalam bab 1 yang telah kita baca 2 hari ini saja, kepada kita telah disuguhkan cerita-cerita tentang mujizat-mujizat Yesus. Mujizat pertama dalam Injil Markus diceritakan dalam bacaan Injil kemarin, yakni peristiwa pengusiran roh jahat yang pertama. Pada bacaan Injil hari ini kita membaca narasi singkat tentang penyembuhan atas diri ibu mertua Petrus yang menderita sakit demam. Mujizat ini disusul dengan catatan-catatan seperti berikut. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Catatan-catatan dalam Injil ini tentunya mengindikasikan bahwa mujizat penyembuhan dan pengusiran roh jahat oleh Yesus sungguh banyak. Saudara-saudari yang terkasih, saat kita membaca, merenungkan narasi Injil seperti ini, sadarkah kita bahwa Yesus yang berkarya di Kapernaum dan banyak tempat adalah Yesus yang sama yang kita jumpai dalam perayaan Ekaristi, teristimewa ketika kita menerima komuni kudus? Tidakkah kita memikirkan fakta bahwa Yesus dalam Injil ini, Allah manusia yang telah bangkit dari antara orang mati,
kini hidup sebagai Allah dan sebagai manusia di antara kita. Apabila kita merasakan ya sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, maka mengapa kita sering merasa kesepian, takut, sedih, galau, seakan-akan tidak ada siapapun yang memperhatikan berbagai kesusahan kita, penyakit yang kita derita, dan keprihatinan-keprihatinan kita? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentu saja Dia memperhatikan kita hari ini tidak kurang daripada Dia memperhatikan dengan penuh bela rasa dan belas kasih orang-orang yang hidup di tanah Palestina pada zamannya. Namun, yang dibutuhkan dari kita hanya satu syarat, dan syarat itu mutlak, yaitu iman. Iman sebesar biji sesawi. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh agak aneh dan mengherankan apabila kita yang telah diberikan karunia iman olehnya malah kehilangan rasa percaya akan kebaikan dan kuasa Yesus Kristus sesuai dengan iman kita itu. Kita tidak perlu mengharapkan terjadinya mujizat untuk semua masalah kita. Namun, kita tentunya harus mempunyai rasa percaya dan yakin bahwa dengan pertolongan Yesus Kristus, dalam berbagai upaya kita akan mengangkat beban-beban masalah kita. Seandainya upaya kita itu tidak seturut kehendak Allah, maka rahmat Kristus akan membawa pencerahan bagi pemahaman kita, menolong kita untuk dapat melihat kehendak-Nya dalam pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, dan memberikan damai sejahtera serta ketenangan yang tidak dapat dirampas oleh krisis duniawi manapun. Oleh karena itu, marilah kita membawa segala sakit penyakit kita, fisik dan psikis, kepada Yesus Kristus, Sang Tabib Penyembuh, Dokter Agung, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di tanah Palestina dulu, dan juga kaum beriman lainnya dari masa ke masa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, siapakah Engkau sehingga memperkenankan kami ikut serta dalam hidup-Mu? Kami mohon, semoga perjanjian-Mu Kau perbaharui setiap hari, dan semoga kami semakin mengimani bahwa Engkaulah Allah dan Bapa kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.